warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Nuraulia Wiranti dengan NIM 2304055020111 dari kelas B angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pengembangan alat ukur untuk ulangan tengah semester dalam mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Nah, yang pertama, apa sih itu pengukuran? Jadi, pengukuran adalah proses memperoleh data melalui angka yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak itu punya kemampuan. Contohnya seperti guru memberikan tes bahasa Indonesia dengan memberikan tes membaca, lalu anak tersebut mendapatkan atau memperoleh nilai 75. Nah, yang kedua adalah asesmen. Asesmen itu adalah proses mengumpulkan informasi supaya kita mengetahui kondisi si anak melalui observasi, kemudian melalui wawancara, dan melalui hasil-hasil tugas yang telah kita berikan. Contohnya adalah guru mengamati proses interaksi anak autis di dalam kelas. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, setelah kita mengasesmen anak, kita evaluasi apa yang harusnya kita lakukan kepada anak atau dalam bentuk menafsirkan asesmen untuk mengambil kesimpulan gitu. Contohnya kita memberikan metode visual karena anak yang kita asesmen ini mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dalam bentuk verbal seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa tujuan pengembangan alat ukur dalam dunia pendidikan. Nah, pengembangan alat ukur adalah proses membuat instrumen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus secara merata, dimulai dari menentukan tujuan sampai dengan melakukan uji coba dan juga revisi pada instrumen. Seperti itu. Lalu pengembangan alat ukur itu penting dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus karena setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda setiap anaknya. Seperti itu. Dan untuk calon guru kita penting untuk mempelajari pengembangan alat ukur ini supaya kita bisa melakukan penilaian secara sistematis, objektif, dan juga melalui data yang mampu menentukan intervensi pendidikan secara profesional. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai prinsip validitas, reabilitas, dan juga objektivitas. Jadi, validitas itu adalah alat ukur yang digunakan untuk benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur. Contohnya, instrumen sosial mengukur interaksi sosial. Nah, yang kedua adalah reabilitas. Reabilitas ini adalah alat ukur yang hasilnya konsisten ketika digunakan secara berulang kali dalam kondisi yang sama, seperti itu. Dan yang ketiga adalah objektivitas. Objektivitas adalah penilaian yang dilakukan pada kriteria tertentu dan jelas dan bukan dari penilaian secara pribadi. Seperti itu. Jadi ketiga prinsip ini, validitas, reabilitas, dan juga objektivitas ini sangat penting supaya instrumen memastikan instrumen dan data yang kita peroleh itu akurat, konsisten, dan juga adil untuk menentukan pembelajaran pada dunia pendidikan. Nah, selanjutnya adalah
Analisis perkembangan instrumen aspek sosial pada anak autis. Umumnya, anak autis itu memiliki karakteristik seperti dia masih sulit dalam merespon, kemudian masih sulit dalam berinteraksi sosial, kontak matanya juga masih terbatas. Oleh karena itu, aspek yang diukur adalah komunikasi sosialnya, responnya terhadap orang lain, kerjasamanya terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, indikatornya yang dapat digunakan adalah yang pertama, ketika berkomunikasi atau diajak berkomunikasi, kontak mata anak autis itu ada. Kemudian dia juga merespon ketika namanya dipanggil dan dia juga mampu bermain bersama teman-temannya maupun sekelas ataupun di lingkungan rumahnya. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah analisis penyebab, dampak, dan solusi dari butir instrumen yang tidak dipahami oleh siswa. Nah, apa sih penyebab butir instrumen biasanya tidak dipahami oleh siswa, terutama pada siswa berkebutuhan khusus? Yang pertama, bahasa kita yang terlalu sulit. Kemudian yang kedua, kalimat kita yang terlalu panjang. Yang ketiga, instruksi kita yang tidak jelas. Dan yang keempat, butir instrumen kita itu tidak menyesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Nah, dampaknya bisa saja anak menjawab secara asal-asalan, kemudian hasil dari instrumen tersebut akan menjadi keliru. Nah, apa sih solusinya? Solusinya bisa dilakukan, yang pertama bahasanya bisa disederhanakan kembali, kalimatnya jangan terlalu panjang, kemudian bisa ditambahkan contoh dan juga gambar yang konkret, dan instruksi kita juga harus lebih jelas kepada anak berkebutuhan khusus, dan juga bisa dilakukan revisi atau uji coba ulang pada instrumen asesmen kita supaya nantinya bisa dipahami dan lebih dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Itulah tadi 5 penjelasan dan jawaban dari saya mengenai 5 pertanyaan yang diberikan dalam soal UTS mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.